Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh, salah satu kitab sejarah yang ada dalam perjanjian lama, dan kita telah mencapai pasal 21 hingga 23. Kita berhenti di episode terakhir pada Yosafat ketika dia kembali dari perang dengan Ahab, dan Ahab meninggal dunia dan setelah itu Tuhan mengutus Yehu bin Hanani sang peramal yang menegurnya, lalu dia kembali dengan pertobatan yang tulus dan dia membuat kebangunan rohani yang besar, dan Moab dan Amon datang melawan dia tetapi dia berdoa kepada Tuhan dengan doa yang luar biasa dan Tuhan membuatnya menang, dan kemudian Yosafat meninggal. Hari ini kita akan mengetahui siapa yang menjadi penerus Yosafat yang datang setelah Yosafat dan siapa karakter utama yang muncul di tempat kejadian. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Saudara Esam Khalil. Selamat datang, Saudara Esam. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Esam, saya ingin Anda memberitahu saya nama-nama tokoh yang muncul setelah Yosafat sebelum membicarakan secara detail. Mohon beritahu kami nama dan gelar mereka. Siapa yang muncul di tempat kejadian di pasal 21 sampai 23. Peristiwa akan dipercepat di pasal-pasal mendatang. Jadi kita akan melihat bahwa setelah kematian Yosafat, putranya Yoram memerintah. Dan pemerintahannya tidak ada waktu yang lama setelah dia putranya cucu Yosafat memerintah. Namanya adalah Ahazia. Juga pemerintahannya sangat singkat dan bencana terjadi pada masanya. Seorang wanita jahat bernama Atalia yang adalah ibu dari Ahazia merebut kekuasaan untuk jangka waktu tertentu sampai keturunan Daud muncul lagi dalam kisah ini, yaitu Yoas. Benar. Saya akan membacakan beberapa ayat di pasal 21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini adalah beberapa ciri dari karakter Yoram. Mohon beritahu kami tentang dia. Dia membunuh semua saudaranya, dan dia juga memiliki putri Ahab sebagai istri. Dua kejadian saling berhubungan, dia adalah karakter yang cinta darah. Bayangkan seseorang yang memiliki 6 bersaudara, dan ayahnya yang membedakan dia karena dia adalah anak sulung. Dan dia membagikan hadiah berharga pada saudara-saudaranya dan ia tidak suka. Ada orang yang memiliki kecenderungan untuk mengambil segalanya dan menjadi fokus Dia utama. tidak pernah bisa merasa puas. Dia tak pernah bisa puas dan secara psikologis tidak stabil dan tidak bisa menemukan identitasnya. Semua itu karena dia jauh dari Tuhan, orang itu tidak akan pernah merasa puas jika jauh dari Tuhan. Jadi ini adalah perbuatannya, tetapi juga kitab suci menghubungkannya dengan raja-raja ketika dikatakan ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Semua raja Israel semuanya suka darah. Pembunuhan dan pembunuhan adalah hal yang sangat umum dalam serial raja-raja kerajaan Dan yang paling utara. menonjol adalah Ahab dan Isabel. Ya, mereka adalah mertuanya karena Isabel adalah ibu dari istrinya saat itu. Jadi, dia belajar dari mereka dan kitab suci berkata yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Jadi kitab suci ingin mengatakan bahwa penyebab dari semua masalah adalah bahwa dia memiliki putri Ahab sebagai istri. Pernikahan adalah masalah yang sangat sensitif antara wanitanya menjadikannya orang yang lebih baik jika istrinya berbudi. Hati suaminya percaya kepadanya, seperti yang dikatakan orang bijak dalam Amsal.
Atau dia akan membuatnya menjadi orang yang lebih buruk seperti yang terjadi pada Izebel. Yang membuat Ahab lebih buruk dan seperti apa yang terjadi di sini. Dengan Yoram, putri Ahab juga membuatnya menjadi orang yang lebih buruk. Jadi pernikahannya dengan Putri Ahab merupakan bencana baginya. Ini Tentu. membawa darah dan pembunuhan ke rumahnya. Benar. Ada hal di ayat 12, lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." Dan kemudian dia melanjutkan menyebutkan insiden yang terjadi. Saya ingin membahas surat yang datang kepadanya dari Elia. Siapakah Elia? Kapan dia mengiriminya surat ini? Dan bagaimana? Sederhananya dia adalah Elia, orang Tisbe, Nabi Elia yang ada di kerajaan Israel. Kerajaan utara kita membaca tentang dia secara detail. Dalam kitab Raja-Raja dan dia tidak muncul di sini. Dalam kitab Tawarikh karena seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, kitab Tawarikh berkaitan dengan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yang memiliki keturunan Daud. Karena kitab ini mengikuti tujuan Tuhan di dalamnya. Tetapi Elia bernubuat dan dia melayani pada waktu di mana Ahab berada di kerajaan utara. Dia adalah seorang nabi yang sangat berkuasa, seorang nabi yang berapi-api dan sangat hebat. Dan yang mengejutkan adalah Elia sudah menghilang dari tempat kejadian di sini. Karena dia dibesarkan sekitar tahun ke-18 dari kematian Yosafat. Dia pergi ke surga. Dan Elisa menggantikan dia dalam bernubuat. Beberapa orang bertanya, apakah dia menulis surat saat dia meninggal? Tidak. Tetapi dia adalah seorang nabi dan tak ada masalah bahwa dia mengetahui masa depan. Ada banyak nabi yang bernubuat tentang manusia bahkan sebelum mereka datang. Termasuk Tuhan Yesus Kristus sendiri. Benar? Itu sebabnya apa yang terjadi di sini persis demikian. Elia tahu dari nubuatan itu bahwa ada yang akan terjadi. Dan dia menulis surat ini dan meninggalkannya untuk penggantinya yang kemungkinan besar adalah Elisa. Jadi ini nubuat? Ya, ini adalah nubuat. Sebelum diangkat ke surga. Mengapa Elia menulis hanya kepadanya dari semua raja Yehuda? Karena dia menempelkan dirinya ke dalam pelukan Israel. Dan dia melakukan dosa Israel yang sama yang ditentang Elia. Itu sebabnya ia meninggalkannya surat ini yang sampai kepadanya pada waktu yang tepat melalui Nabi Elisa yang adalah penerus dari Elia. Dan hingga saat ini kita menerima pemberitahuan dan peringatan dan kitab-kitab kenabian yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam 2 Tawarikh pasal 21 ayat 16 dan 17 dia mengatakan bahwa putra Raja Yoram dibawa sebagai tawanan, tetapi di pasal 22 ayat 1 dia mengatakan bahwa mereka dibunuh. Apakah mereka dibunuh atau ditawan? Apakah mereka dibunuh atau ditawan? Ini sangat sederhana. Mereka pertama kali ditangkap dan setelah beberapa saat Atau mereka dibunuh setelah itu ditawan? Mereka pasti ditangkap lebih dulu dan Anda tahu raja-raja brutal itu setelah beberapa saat mereka memenuhi ancamannya dan membunuh mereka. Ketika ada orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu, kita perlu mengambil sikap. Dia hanya ingin mengkritisi. Dia hanya ingin mengkritisi. Apakah dia dibunuh atau ditawan dan kemudian dibunuh. Baik. Saudara Esam, saat kita melanjutkan ke pasal 22, kita akan melihat beberapa nama yang sulit sebenarnya dan karakter yang campur aduk. Jadi saya ingin Anda membantu kami mengklarifikasi kebingungan tentang nama-nama itu dan untuk memberitahu kami tentang karakter utamanya. Hal ini dapat dengan mudah diselesaikan ketika kita tahu beberapa informasi di latar belakang. Yang pertama adalah bahwa bangsa Yahudi sangat mudah bagi seorang untuk memiliki lebih dari satu nama. Jadi, di sini adalah terjemahan bangsa Arab kita. Ada seorang yang memiliki 3 nama, yaitu Ahazia, Raja Yehuda, anak Yoram. Jadi dia disebut Ahazia di pasal ini dan dia juga disebut Azaria, tapi dia juga disebut di pasal sebelumnya, Yoas. Jadi segalanya akan lebih mudah ketika kita tahu bahwa ini adalah satu orang. Kita memahami bahwa Azia adalah anak dari Yoram, Raja Yehuda. Ada juga orang lain yang disebut Yoram atau Joram. Joram adalah nama yang sama dengan Yoram.
dan pengucapan untuk satu nama. Tapi ini Raja Israel, Ya, Raja Israel dan putra putra Ahab. Ahab. Jadi ada seorang anak laki-laki Yoram, Raja Yehuda, dan yang lainnya adalah Yoram, anak Ahab, Raja Israel. Ini adalah dua karakter yang mulai dibicarakan di pasal ini. Dan dia menyatakan bahwa karena ibu Ahazia juga putri Ahab, sang ibu membuatnya berurusan dengan kerajaan Israel yang tidak menyukai Tuhan. Karena itu jahat. Dia bekerja sama dengan mereka dan melakukan semua kejahatan yang mereka lakukan. Suatu hari Israel pergi berperang dan mereka dikalahkan. Dan raja yang adalah Yoram anak Ahab terluka karenanya. Yang seharusnya menjadi paman Ahazia. Tepat, paman Ahazia. Dia terluka dalam perang. Maka Ahazia mendatanginya untuk mendoakan agar dia cepat sembuh dan mencoba menyembuhkannya dengan cara apapun yang memungkinkan. Dan pada waktu itu Yehu bin Nimsi yang ditunjuk untuk menghancurkan rumah Ahab muncul di tempat perkara. Dan dia membunuh Yoram anak Ahab sebagai penggenapan atas penghakiman Tuhan. Tapi dia juga membunuh Ahazia karena dia hadir di tempat kejadian dan dia menempatkan dirinya dengan orang Dan itu jahat. adalah penghakiman Dan itu Tuhan adalah penghakiman akibat Tuhan. aliansinya. Tapi ada perbedaan kecil, ada nubuat tentang pemerintahan Ahab bahwa tidak ada dari mereka yang akan dikuburkan. Jadi dia dibuang di jalan. Tapi mengenai Ahazia anak Yosafat karena dia adalah cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dia tidak mungkin dilemparkan ke jalan sehingga mereka menguburkannya. Dan akibatnya berita itu sampai ke Atalia ibu Ahazia, Raja Yehuda. Ya. Dan dia tahu bahwa putranya telah meninggal. Dan Atalia adalah putri Ahab, Benar. jadi dia membunuh semua keturunan dari kerajaan. Tapi apakah yang terjadi? Mohon beri kami gambaran tentang Atalia dan karakternya, serta akibat dari perbuatannya. Atalia adalah karakter yang sangat berdarah dan sangat egois dan sepertinya dia menjadi kecanduan otoritas selama tahun pemerintahan putranya dan mungkin juga selama pemerintahan suaminya. Karena jelas bahwa dialah yang berkuasa dalam kedua kasus tersebut. Jadi dia memutuskan untuk melakukan apa saja sehingga pemerintahan menjadi miliknya karena jika keturunan kerajaan yang tersisa diperintah oleh cucunya, dia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan mematuhinya. Dan sebenarnya perhitungannya benar karena salah satu cucunya memihak Tuhan. Ini adalah Yoas dan kita akan membicarakannya nanti. Apa yang terjadi adalah dia menghancurkan semua keturunan kerajaan tetapi tidak mungkin manusia menghancurkan dari rencana ilahi. Apa rencana ilahinya? Rencana ilahi adalah bahwa Daud dan keturunannya akan memerintah sampai Kristus muncul dari mereka. Ya, Jadi berdasarkan nubuatan, Kristus disebut anak Daud. dari keturunan Daud. Dari keturunan Daud. Benar? Jadi sepanjang sejarah ketika Anda membaca seluruh sejarah, Anda menyadari bahwa setan ingin menghancurkan rencana ini dengan cara apapun. Pengasingan adalah bagian dari rencana ini. Penghancuran keturunan kerajaan di sini juga merupakan bagian dari rencana ini. Semua itu dia lakukan karena dia tidak ingin Kristus turun dari keturunan Daud. Tapi tidak mungkin. Ketika Tuhan bermaksud untuk melakukan sesuatu, seluruh kekuatan dunia tidak dapat menghalangi jalannya. Maka Atalia mulai mencari semua orang yang berhubungan dengan raja dan dia mulai membunuh dan membantai mereka. Dan mereka adalah cucunya. Mereka adalah cucunya. Bayangkan, adegan ini sungguh pahit. Kebrutalan manusia itu jahat dan belas kasihan orang fasik itu kejam seperti yang dikatakan kitab suci. Benar. Jadi Tuhan bermaksud untuk memenuhi tujuan-tujuannya dengan menyelamatkan salah satu keturunan kerajaan bernama Yoas melalui keluarga yang saleh. Kitab suci berkata tentang mereka, tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia. Menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Benar? Jangan sampai mereka membunuhnya juga. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Dan inilah suaminya yang saleh yang memiliki peran sangat besar dalam kehidupan anak muda ini, agar setelah itu menjadi raja menurut hati Tuhan. Jelas bahwa rencana Allah sejak semula adalah bahwa Kristus akan turun dari keturunan ini. Dan iblis mencoba menghalangi jalan di depan kedatangan Kristus, tetapi tujuan Tuhan pasti terpenuhi. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saudara Esam telah sampaikan yang dimiliki oleh Atalia melakukan banyak percobaan untuk menghancurkan keturunan yang akan menjadi keturunan Kristus. Apakah setan membuat percobaan lain untuk
tujuan ini. Apakah ini yang pertama dan yang terakhir kali setan mencoba menghalangi jalan kedatangan Kristus? Tidak, berkali-kali dan saya akan menyebutkan yang paling terkenal, yaitu ketika bangsa diperbudak di tanah Mesir. Apa yang dilakukan Firaun? Bangsa Israel pada zaman dahulu di tanah Mesir. Ya, Firaun berkata bahwa mereka harus membunuh setiap laki-laki. Dia meninggalkan perempuan tidak masalah baginya karena dia hanya peduli dari siapa keturunannya. Ya, Jadi selanjutnya dia ingin menghancurkan mereka dengan cara apapun, tetapi juga tidak mungkin karena Musa selamat. Karena Tuhan ingin menyelesaikan perjalanan, seolah dia ingin mengatakan tidak, bukan kamu yang akan memutuskan apakah orang-orang ini akan tetap ada atau tidak. Sepanjang sejarah setelah itu kita telah melihat apa yang dilakukan Atalia. Dan tujuan pembuangan Babel itu sendiri adalah bahwa setan ingin menyepalkan agitasi dan menghancurkan keturunan ini di seluruh bumi. Pada zaman Esther, dia menghasut Haman agar dia menghancurkan semua orang Yahudi, agar Kristus tidak turun dari mereka. Bahkan di awal perjanjian baru itu sendiri ketika Herodes mendengar pembicaraan dan tahu Kristus akan datang, dia perintahkan agar semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Sehingga dihancurkan keturunan ini dengan cara apapun agar Kristus tidak datang. Tapi kehendak Tuhan ditetapkan dan Kristus datang dalam menggenapi pekerjaan itu. dan Kristus datang. Kristus datang dalam menggenapi pekerjaan itu. Terima kasih Saudara Esam, pasal 23 berbicara tentang karakter Yoas. Satu-satunya karakter yang bertahan dari pembantaian dan pembunuhan keturunan kerajaan di tangan Atalia. Mohon beberapa informasi tentang Yoas. Pasal ini bicara mengenai penobatan Yoas. Nah, awal dari pemerintahan Yoas akan dimulai dari pasal selanjutnya. Dia masih kecil, dibesarkan untuk waktu yang lama dalam perawatan keluarga yang saleh. Keluarga Yosabat dan Yoyada yang mengajarinya kebenaran sampai waktu yang tepat datang setelah beberapa tahun dan dia muncul di hadapan bangsa dan hasilnya adalah Yoyada menguatkan dan mengadakan perjanjian dengan sekelompok orang saleh dan dia memberitahu mereka bahwa orang ini adalah putra raja, putra Daud. Dan mereka harus membiarkan dia memerintah dan dia membuat rencana bahwa hanya para imam dan imamat yang hadir karena mereka suci dan dia mengambil tindakan pencegahan yang cukup untuk memastikan bahwa Atalia tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan merusak segalanya. Dan dia memanggil semua orang atau perwakilan dari bangsa untuk memproklamasikannya sebagai raja dan untuk mengatakan hidup raja yang sesuai dengan pikiran Allah. Dan mereka menobatkan Yoas raja pada waktu itu. Dan ketika Atalia mendengar suara orang-orang memuji raja dengan suara keras, dia menyadari bahwa Yoas menjadi raja dan dia mencoba melakukan sesuatu. Dia pergi ke rumah Tuhan untuk orang-orang, tetapi karena waktunya telah tiba, Tuhan beri mereka kekuatan dan membuat Yoyada beritahu orang-orang bahwalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya bunuh dengan pedang dan Atalia terbunuh pada saat itu. Dia tidak dibunuh di rumah Tuhan karena ini tidak boleh terjadi, tetapi dia dibunuh di luar dan dikuburkan menurut pengkhianatannya kepada Tuhan. Atalia dibunuh, dan dia berkata dalam ayat 18, kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan seperti tertulis dalam Taurat Musa dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Saya ingin Anda mengomentari tentang korban bakaran dan kegembiraan dan juga nyanyian-nyanyian setelah pembunuhan Atalia. Komentarnya sangat sederhana. Setelah kita menghancurkan kejahatan dalam hidup kita, setelah kita menghakimi yang jahat, yang salah dalam hidup kita dan kita mengeluarkan dari hidup kita, korban bakaran dimulai yang berarti menghormati Tuhan dan menghargai dia dan kemudian kegembiraan dimulai untuk saya. Orang tersebut akan merasa damai, hancurkan kejahatan dalam hidupmu dan Anda Dan akan ini temukan adalah prinsip kedamaian. yang sangat penting. Tentu. Saya juga ingin komentar pada pasal 22, pasal sebelumnya, tentang Yoas si pelarian dan anak terancam yang bisa saja dibunuh. Dia pasti menderita secara psikologis, tapi dia hidup dan dibesarkan dalam perawatan Imam Yoyada. Saya ingin komentar tentang Kristus sebagai imam besar, apa perannya dengan orang percaya yang terancam dan dicobai serta merasa lemah. Yoyada benar-benar gambaran Kristus dalam hal ini. Dia ingin beritahumu, wahai orang beriman, jangan pernah berpikir bahwa ada orang yang bisa mempermalukanmu. Jangan pernah berpikir bahkan dalam keadaan tersebut sekalipun bahwa Anda tidak memiliki tempat berlindung atau sosok yang penuh kasih untuk Anda menyandarkan kepalamu. Di tengah perapian, dia adalah orang keempat yang tampak seperti anak dewa. Dia membuat mereka berjalan tengah api seolah mereka sedang piknik di taman. Di tengah-tengah sarang singa, Tuhan hadir di sana bersama dengan Daniel dan hasilnya adalah malam yang normal baginya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karya Kristus sebagai imam besar yang memegang dan merangkul dan bersimpati dengan kelemahan kita dan mengetahui masalah kita dan ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah.
Ia mengubur hati setiap orang percaya di tengah keadaan apapun. Ada seseorang yang tinggal di surga untukmu. Jangan khawatir karena dia berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Kristus sebagai imam besar bersimpati dengan kita, menolong kita, dan juga menyelamatkan, bahkan dalam masalah tersulit kita. Terima kasih kita rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah mengetahui bahwa Yoram menikah dengan putri Ahab, Raja Israel. Saya bertanya-tanya, apakah dampak dari kedekatan ini? Sebenarnya semua dampaknya buruk. Kitab suci mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti raja-raja Israel dan membunuh saudara-saudaranya. Dan kitab suci mengaitkan semua tindakan ini dengan kedekatan ini karena putri Ahab adalah istrinya. Dan juga dia didisiplinkan oleh Tuhan sepanjang masa pemerintahannya. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa keputusan untuk menikah adalah keputusan yang paling Janganlah penting kamu dalam merupakan hidup. pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Apakah isi surat yang dikirim oleh Nabi Elia kepada Yoram? Pertama, kita melihat bahwa Elia adalah salah satu nabi terbesar di kerajaan utara dan kita membaca tentang dia lebih detail di kitab Raja-Raja. Tetapi suratnya kepada Yoram mengatakan bahwa karena dia mengikuti kejahatan dan tidak berjalan di jalan Tuhan, dan dia juga tidak berjalan di jalan nenek moyangnya, Tuhan akan memberinya penyakit serius kepada anak-anaknya, istri-istrinya, dan semua harta miliknya, dan bahkan pada tubuhnya dengan banyak penyakit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan kita akan memberkati. lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab telah mengajar kita di episode ini bahwa mendekati kejahatan punya dampak yang mahal. Ahazia, Raja Yehuda, pergi ke Israel, kerajaan Israel, dan di sana dia dihancurkan. Berdekatan dengan kejahatan akan menghasilkan tuaian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kitab suci memperingatkan kita agar tidak mendekati kejahatan dan menjamin bahwa kita akan kembali utuh. Setiap kali Anda mendekati kejahatan atau orang jahat dan menjalin hubungan dengan orang jahat, dampaknya akan sangat mahal, dampaknya akan menyedihkan, juga sangat meresahkan. Pertanyaan episode hari ini, pencobaan apakah yang direncanakan iblis untuk menghalangi jalan menjelang kedatangan Kristus? Pencobaan apakah yang telah direncanakan iblis sepanjang sejarah untuk menghalangi jalan menjelang kedatangan Kristus dari Daud? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. ربي في حضنك روحي تستريح وتهدأ إذ فديت الروح بالدم الكريم يا حبيب الروح روحي فيك دوما تهنأ يا هناء الروح يا خل الحميم يا هناء الروح يا خل الحميم يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيف في ظلام الليل ربي واحمني ومر الريح وموج البحر ترا بالوقوف بل تعال يا حبيبي عزني بل تعال يا حبيبي عزني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دواء
يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع. وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب، وعزاء الروح في دنيا العنا، صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب، فيك ترتاح حياتي في هنا، فيك ترتاح حياتي في هنا. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. كل ما غيرك ظل وخيال زائل، أنت للجوهر والحق الحقيق، يا بهاء المجد أنت هو النصيب الأفضل، والجمال الحق والحب الوثيق، والجمال الحق والحب الوثيق. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.